Namaku Yulia, putri tunggal hakim ternama di Narian. Dan lelaki yang membenci aku ini, suamiku sendiri. Kalau bukan karena 3 tahun lalu aku mengakali agar dia menikahi aku, mungkin seumur hidup dia tak akan pernah melirik aku. Aku bisa bantu kalau soal itu. Tapi ada satu syarat, Yuda. Kamu harus menikahi putriku. Baik. Bisa. Awalnya aku pikir 3 tahun sudah cukup. Tapi kenyataannya, Tidur. selain cuma formalitas, kami tetap saling asing. Kenapa minum obat? Semalam aku pakai pengaman. Untuk jaga-jaga, sisa kontrak kita 1 tahun lagi. Kalau aku hamil, repot. Aku ambilkan air dulu. Iya, Bu. Yulia, ada masalah. Ayahmu ditangkap polisi. Apa Ibu bilang? Ayahmu mengorupsi dana publik 4M. Kalau sebulan tidak diganti, ayahmu bakal dipenjara. 4M? Yulia, cepat cari cara. Oh iya, yaudah. Kalian suami istri. Kalau kamu minta, dia pasti nggak menolak. Biar aku. Kalian suami istri. Kalau kamu minta, dia pasti nggak menolak. Telepon siapa barusan? Ibuku. Kenapa? Kata ibu, ayah... Halo? Kak Yuda sudah bangun tadi malam karena kamu. Pinggangku sakit. Tadi malam karena kamu pinggangku sakit. Aku tahu. Ada apa? Nanti bicara di kantor. Kamu punya simpanan ya? Simpanan. Dia asisten baruku. Tadi malam ada acara kantor. Ada karyawan baru main game. Keterlaluan. Asisten kamu bicara akrab. Susah nggak cemburu. Begitu ya? Nanti ku ingatkan. Sudahlah. Ayo berangkat. Tadi mau bilang apa? Nggak apa-apa. Nggak penting. Bisa kuurus sendiri. Kalau ada perlu, bilang saja. Iya. Halo? Besok malam? Oke. Maria, lowongan kerja sampingan itu masih ada? Halo, aku sampai. Kamu di mana? Sebentar, nanti ku jemput kamu di mana. Aku di... Silahkan Pak Yuda. Silahkan Pak Yuda. Yulia, Kak David? Jadi yang katanya paham hukum bisnis dan jago minum itu kamu ya? Hakim tenar di Narian dipecat, infonya tersebar. Malam ini ada yang bisa membantumu. Ikut aku.
Yulia, Kak Yuda, apa enaknya minum sendiri? Ayo, ayo main. Malas. Malas ya? Malam ini aku meminta cewek cantik. Pasti semangat lagi, ya? maaf semuanya, aku telat. Maaf semuanya, aku telat. Yulia, ini CEO Grup Londaru, Pak Yuda. Grup Londaru kali ini bekerja dengan Biro Anti Korupsi. Pak Yuda, saya setuju dengan permintaan Anda. Saya diskon 2%. Saya harap kontrak diteken hari ini. Yulia, tuangkan minumannya. Pak Yuda, silakan. Untuk Anda. Pernah minum kan? Wah, Kak Yuda, sudah semangat. Hei cantik, biar ku contohkan. Cihuy! Menyebalkan. Marcel, kamu jijik sendiri nggak apa-apa. Tapi masa Kak Yuda seperti itu? Siapa yang nggak tahu? Demi seseorang, dia menjaga diri banget. Dia terus menunggunya. Pejuang cinta sejati. Jangan sembarangan. Kak Yuda, abaikan saja. Jadi ini alasan Yuda merahasiakan pernikahan. Ternyata demi dia. Kak Yuda nggak pernah minum dengan wanita penghibur. Kalau suka menemani, banyak lelaki di sini. Tinggal pilih saja. Keluarga Yulia baik. Dia bukan penghibur. Keluarganya baik. Menemani minum untuk hobi saja. Iya. Stay on your mind, come back every time, baby. I'ma keep you craving. Baby, I'ma keep you craving. Sayang, di depan umum berciuman. Senang. Apa-apaan? Gak tahu malu. Kenapa? Beraninya kamu. Hei Nona, kamu gak lihat Pak Yuda suka aku temani? Pak Yuda gak marah? Kenapa panik? Kamu. Kak Yuda. Yulia, sakit nggak? Gak apa-apa. Cuma tanganku. Kalau kamu mau proyek ini, aku beri kesempatan. Bisa main biliar? Ayo, main. Ayo main. Kalau kalah, kamu tahu hukumannya kan? Bisa main biliar? Tenang, aku ajari. Jagoan, sana jangan ikut campur. Ayahnya menghukum pamanku 20 tahun. Ini urusan kami. Jangan cerewet. Kalau dia bisa menang, jangan ganggu dia lagi.
Bisa. Main 3 babak. Kalau kamu mengalahkan 2 orang, proyeknya milikmu. Kalau kalah, Kalau kalah, ikuti aturan di sini. Nona Yulia, berani nggak? Babak pertama, aku main. Cantik, bisa main biliar. Mau aku ajarin nggak? Sialan, kamu mau kebiri aku? Kebetulan. Kebetulan apa? Di kampus, Yulia ketua klub biliar. Dia juara nasional 3 kali berturut-turut. Di kota Narian, nggak ada yang mengalahkan dia. Dia membersihkan meja sekaligus. Menarik juga. Marcel, kamu kalah. Sialan. Siapa lagi? Kalau menang, mobilku buat dia. Yang benar. Aku saja. Kak Yuda, kakiku terkilir. Sakit banget. Ke klinik saja. Giliranku. babak terakhir menentukan siapa yang main. Aku saja. Kalau menang babak ini, aku bisa dapat proyek dan dapat kabar soal ayah. Maaf ya, Yulia, nggak sengaja. Kak Yuda, selain sama Sinta, baru kali ini kamu lembut sama cewek. Kenapa? Kenal ya? Mainnya sampai sini saja. Nona Yulia, menyerah saja. Ini belum selesai. Kenapa aku menyerah? Tanganmu cedera. Mau lanjut? Tangan rileks. Fokus ke bola. Kenapa ingin proyek ini? Kontrak ini penting buatku. Setelah ditekan, pulanglah. Kak Yuda hebat, penyelamat wanita. Sekali turun, langsung menang. Yulia, kamu menang. Yang memasukkan Kak Yuda bukan dia sendiri. Kalau mau tekan kontrak, habiskan semua minuman. Benar, omongan Sinta benar. Minuman itu memang harus dihabiskan.
Kak Yuda, cewek cantik minta bantuanmu. Gimana kalau jadi pahlawan lagi? Pahlawan apa ya? Mau main jujur atau tantangan seperti di SMA? Ya, yang kalah dapat tantangan jadi penyelamat wanita. Kak Yuda di tempat biliar dari pagi sampai malam. Ternyata dia bertemu cewek cantik yang diganggu preman. Kalian masih ingat? Nggak bosan ya? Sudah lama, siapa yang ingat? Yuda, jadi kamu menolongku cuma karena taruhan. Aku ada janji. Kalian lanjut. Aku pamit. 내게 두근거리게 한 줄도 모르고 그저 강가에 걸려 이렇게 연이나 Sudah. Semuanya biar aku saja. Nggak usah. 저기 좀 날아줘 Yulia, Minggir. 거짓말이라도 해줘요 Yulia. Kamu suaminya? Iya. Tolong jaga dia ya. Dia sakit lambung. Jangan biarkan minum alkohol. Kalau lambungnya luka, kalian pasti repot. Beri minuman hangat dulu. Hasil labnya belum keluar. Iya, makasih dokter. Jangan bangun. Kamu yang mengantarku. Memangnya siapa lagi? Masa seniormu yang payah itu? Maksudmu apa? Menemani minum sendirian? Kamu ke sana, kenapa aku nggak boleh? Kantormu dan grup Londarus nggak bekerja sama. Kenapa mau proyek? Ada rahasia apa? Kamu buka perusahaan baru kan? Punya asisten baru yang cantik. Kamu marah? Enggak lah. Suamiku ganteng, kaya, berkuasa, pasti banyak penggemar. Kalau aku tiap hari marah karena ini, rumput makamku pasti tinggi. Lidahmu tajam. Sudah nggak sakit ya? Minum teh jahe gula merah, biar perutmu hangat. Bau jahenya kuat, bau banget. Nggak mau. Mau apa? I need your love 날 데려가 I need you now 꼭 안아줘 다 놓쳐버린 Suka nggak? 기억들에 혼자 Belajar dari kamu. 울고 있는 Kalau kamu suka, aku mau suapkan sampai habis. Nggak usah. Biar aku sendiri. Mulai sekarang, jangan minum alkohol lagi. Apalagi ke tempat begitu. Kenapa? Jangan kekanak-kanakan. Satu lagi, kalau ada apa-apa, langsung beritahu aku ya. Kak Yuda, Pak Carlo sudah lama menunggu. Kalau kamu nggak kembali, proyek Kota Siarus bisa hilang. Aku tahu. Ada yang harus kubereskan. Istirahat. Besok aku jemput. Iya. Kamu mau aku bantu apa? Nggak ada. Nggak ada apa-apa. Pak Levin, Biro Anti Korupsi. Ada yang mau aku tanyakan.
Ranjang 3. Hasil lab keluar. Kamu hamil. Apa? Kamu hamil 5 minggu. Kamu nggak sadar? Suamimu di mana? Panggil dia, biar dia dengar harus apa. But I never lose my mind. Kalau Yuda tahu aku hamil, apa yang dia pikirkan? Apa dia senang? Atau... Dokter, tolong jangan beritahu suamiku dulu. Boleh? Boleh. Keluar rumah sakit perlu tanda tangan keluarga. Suamimu di mana? Dia bekerja, tanda tanganku saja. Masa nggak ada waktu buat menjemput istrinya? Istrinya hamil loh. Iya, bisa-bisa anaknya hidup susah. Sayang, lihat mulutnya, mirip kamu. Emangnya mulutku besar? Enggak sayang, kamu paling cantik sedunia. Lihat, lucu banget kan? Nak, maaf. Yuda, Nona Yulia, halo lagi. kamu? Kamu? Kak Yuda sedang rapat. Kamu kira dia mau kehilangan pekerjaan lalu mencarimu ya? Mau apa kesini? Biar ku perkenalkan. Namaku Sinta. Latar belakang, cari tahu saja. Yulia, ayahmu sudah tak menjabat. Kamu harus mengumpulkan 4 miliar. Aku tahu juga. Kalau kamu mau bercerai dari Yuda, uang 4 miliar aku berikan. Hubungan kami baik, kenapa bercerai? Hanya 4 miliar. Aku bisa meminjam. Kamu nggak bisa. Kalau aku memakai nama grup Water untuk menjegalmu, kamu nggak bisa meminjam uang. Kamu juga nggak akan bisa bekerja. Kalau Yuda mendengar omonganmu, kamu dianggap apa? Memang kenapa? Yulia, kamu kira dia peduli padamu? Kalau dia memang peduli, pasti memperkenalkanmu pada kami, teman-temannya. Tapi sampai sekarang nggak ada yang tahu dia sudah menikah. Menurutmu, lucu nggak? Yuda, ayo kita rayakan. Ada restoran enak di dekat sini. Yulia, aku setuju kita menikah karena keluarga Salim perlu bantuan ayahmu. Aku juga bersyarat. Pertama, ini rahasia. Gak ikut campur urusan pribadi. Kedua, 4 tahun gak ada anak. Ketiga, setelah 4 tahun kita bercerai. Yulia, Yuda nggak mencintaimu sama sekali. Sebaiknya ambil saja uang ini, lalu pergi. Belum apa-apa membuatku muak. Cuma 4 miliar? Kamu pikir aku tertarik? Aku tidak akan bercerai. Cek ini, kamu simpan saja. Yulia, nggak tahu diri. Jangan marah kalau aku kasar. Apa? Pasien terkena stroke, harus bedah otak. Biayanya 400 juta. Sidang dimajukan. Malam ini harus lunas 4 miliar. Yulia, tinggal 180 juta sudah transfer. Kurang berapa? Gaji nggak bisa di depan.
Aku pinjamkan 4 juta ya. Yulia. Yulia, jangan takut. Ibumu pasti sembuh. Di kartu ini ada 5 miliar. Ambil ini. Lunasi dulu utang guru. Niat baik Pak David. Aku dan istriku sudah menerimanya. Tapi ini nggak perlu. Istri, kamu... Yulia, kapan kalian menikah? Sejak kapan? 3 tahun lalu, nggak ada resepsi, nggak mengundang teman. Nggak ada yang tahu. Begitu ya. Kalau begitu, anggap ini hadiah pernikahan. Yulia, terimalah. Nggak usah. Kalau kami membuat resepsi, pasti kami mengundang Pak David. Hadiahnya nanti saja, nggak terlambat. Siapa keluarganya? Dokter, aku putrinya. Bagaimana ibuku? Operasi sukses, tapi perlu perawatan baik. Tolong jaga emosinya ya. Makasih, dokter. Makasih Pak David. Aku di sini. Jangan repot lagi. Kamu sedang rapat, kan? Sudah selesai. Kamu klien Pak Yuda yang mana? Karena Pak Yuda gak mencatat namamu. Ibu nggak apa-apa. Pergilah. Gak apa-apa. Jasmu. Mau apa? Setelah rapat, aku melihat telepon darimu. Jadi aku ke sini. Kenapa marah lagi? Marah? Kamu nggak tahu kenapa aku marah? Soal ayah. Aku mencari koneksi dan mengurusnya. Kamu pikir aku diam saja? Aku bisa mengurusnya. Kamu nggak usah. 4 miliar. Bagaimana? Kamu lebih suka meminjam uang orang daripada meminta padaku. Begitu caramu ngurusnya. Bukan urusanmu. Lagi pula, kamu nggak bisa ditelepon. Aku nggak tahu kamu benar-benar rapat atau dengan orang lain. Yulia. Pergi. Pergi sekarang juga. Yulia, kamu. 한 걸음 더 그대에게 가까이 오늘 내 맘은 이전보다 더욱 Kapan aku pernah dengan orang lain? Kamu pernah kuliah hukum. Menuduhku harus ada buktinya, kan? 들려줄 수 있다면 Lepaskan. 전할게요 Tahu salahmu apa? Yuda. 나의 마음을 당신의 Yuda. Aku tahu aku salah. Jangan gampang marah lagi ya. Kalau kamu kekanak-kanakan, aku punya banyak cara. Ibu. Yulia, ayahmu, bagaimana ayahmu? Ibu. Istirahat dulu ya.
Aku yang membantu ayah. Yuda, untung ada kamu. Dengarkan ibu, kamu dan Yulia harus rukun dan bahagia ya. Ibu, baiklah. Iya, Ya, aku paham. Utang ayah sudah kulunasi, kata pengacara. Bisa mengajukan keringanan hukuman. Makasih. Nanti aku kembalikan. Oke. Hitung dengan bunga bank. Boleh. Sakit. Masih sakit ya? Kukira otakmu dari kayu. Jaga ibu saja. Aku pergi. Ada urusan. Halo, Nona Yulia. Saya asisten baru Pak Yuda, Chandra. Kata Pak Yuda, kalau ada yang mendesak lagi, hubungi saya. Asisten baru. Dia mengganti Sinta. Malam ini aku lembur. Makan duluan saja. Apa dia masih marah? Nak, mungkin ayah masih marah. Kalau kita minta maaf, apa lebih tulus? Gimana kalau... Nona Yulia, ini kantor Pak Yuda. Makasih. Nak, ibu pasti memberimu keluarga bahagia. Percayalah. Aku mendengar dari Sinta, Charles segera dijatuhi hukuman. Kalau bukan ayahmu meninggal dan pamanmu berebut warisan ke pengadilan, kita nggak akan minta tolong pada keluarga hakim biasa. Nggak disangka, Charles justru memaksamu menikahi putrinya. Amarah ini, 3 tahun belum juga hilang. Hidup memang berputar. Sekarang, kamu yang memasukkannya ke penjara. Inilah balasan untuk Charles karena keserakahannya. Kamu yang memasukkannya ke penjara. Siapa? Ada apa? Kak Yuda, aku sudah memasak. Aku ingin kamu lebih sehat. Tapi nggak sengaja tumpah dan mengganggu kalian. Yuda, Sinta baik padamu. Dari asisten, sekarang wakil CEO. Dia penuh perhatian dan mengurusmu. Perlakukan dengan baik. Jangan kecewakan niat baiknya. Kak David, sudah ada kabar. Sudah ada. Kata orang Biro Anti Korupsi, Guru dilaporkan. Karena 3 tahun lalu, kasus sengketa warisan Salim. Guru sudah mengaku bersalah. Halo, Yulia. Kamu di mana? Yuda, Ayo bercerai. Kamu bilang apa? aku bilang kita bercerai saja. Yulia, kamu... Halo? Halo? 不懂你微笑的意思，只能像一朵向日葵，在夜里默默的坚持。
Ini aku beli sebelum ke luar negeri. Selama ini kosong. Malam ini, kamu tinggal di sini dulu ya. Kak David, makasih banyak. Gak apa-apa. Tidurlah yang nyenyak. Semua pasti beres. Aku membeli keperluanmu dulu. Kak David, Yulia, tengah malam pulang dengan pria lain. Kamu tahu kamu lagi apa? Ayo pulang. aku sudah menjelaskan semuanya. Aku ingin bercerai denganmu. Cerai? Kenapa bercerai? Belum 4 tahun, apa hakmu minta cerai? Aku capek. Gak mau kita bersama. Belum 4 tahun, kenapa? Kita gak saling mencintai, apa salahnya? Kamu lagi stres ya? Karena kasus ayah. Aku sudah mencari bantuan untuk ayah. Hidup memang berputar. Sekarang, kamu yang memasukkannya ke penjara. Ini balasan untuk Charles atas keserakahannya. Yuda, kamu mencintaiku? Aku sudah tahu. Bisakah kita saling melepaskan? Yulia, dulu kamu mengusulkan menikah, aku setuju. Sekarang kamu minta cerai, kamu anggap aku apa? Barang yang kamu pakai sampai usang. Halo, Kota Jiron. Oke, aku ke bandara. Aku harus ke Jiron. Soal cerai, tunggu aku pulang. Gak usah. Nanti ku kirim surat cerai. Yulia, ini bukan main-main. Nggak bisa seenaknya. Aku harus memikirkannya. Iya, pikirkan dulu. Keluar. Nak, maaf. Maaf. Bu Julia, minggu depan kamu membawa kontrak ke grup Velora Kota Jiron ya. Jangan lupa. Iya, aku baru sampai. Aku di depan gedung grup Velora. Yuda? Pak Yuda, mobilnya. Ini berkasmu. Ternyata Yuda CEO grup Velora. Perusahaan besar di kota Jiron. Bukan hanya di kota Jiron, perusahaan sebesar ini juga belasan perusahaan lain. Ternyata kamu nggak tahu berapa banyak aset suamimu ya? Oh, bukan. Sebentar lagi dia menjadi mantan suami. Cincin ini dari Yuda. Cincin ini dari Yuda. Bagus kan?
Selera Kak Yuda selalu hebat. Nona, seleramu bagus. Banyak pasangan muda yang memilih model ini. Yuda, model ini bagus. Mau coba juga? Nggak usah. Aku nggak suka cincin. Satu saja. Bungkus ya. Yovan mengutusmu ke sini membahas anggaran, kan? Gimana kalau ke kantor untuk minum kopi? Sambil menunggu Yuda? Nggak perlu. Dokumennya. Dan ini. Ini dia yang belikan. Nggak ada gunanya. Kembalikan. Aku sudah menyiapkan surat cerai. Kalau nggak ada masalah, cepat pulang mengurusnya. Kenapa lagi? Kita sudah sepakat. Kita bicara setelah aku pulang. Yuda, aku cuma ingin kita bercerai. Kalau kamu nggak setuju, aku gugat. Apa? Halo? Halo? Ke bandara. Ya. Ibu, mana Yulia? Dia nggak ada, tapi dia meninggalkan ini. Ibu, aku nggak mau bercerai. Tapi dia mau bercerai. Yuda, waktu dulu menikah kamu berjanji. Keluarga Lionel nggak pernah jahat padamu. Yulia juga tulus padamu. Gimana sikapmu padanya? Aku sibuk dengan pekerjaan. Aku bilang padanya. Benarkah kamu sibuk? Tanya hatimu sendiri. Apa kamu mencintainya? Putriku seorang wanita. Ingin punya anak. Dia akan menua. Dia nggak bisa membuang masa muda. Kalau nggak bisa bertahan, untuk apa dipaksa? Ibu, gimana pun juga, hal seperti ini harus dibicarakan berdua. Yulia, aku tahu kamu di dalam. Kita sepakat untuk bicarakan. Kenapa begini? Yuda, langsung saja. Demi 3 tahun pernikahan kita, tolong tegas. Teken surat cerainya. Kamu bilang 3 tahun kan? Tinggal setahun lagi. Kenapa? Kamu cuma mengikuti perjanjian. Melewati setahun saja. Kamu gak pernah berniat hidup denganku selamanya. Gak pernah berpikir kita akan punya anak. Ada orang yang aku suka. Yulia, ikan ini dimasak kecap atau sup saja? Orang ini yang kamu suka. Iya. Orang yang aku sukai ini rela berkorban untukku, tulus mau menikahiku. Gak perlu perjanjian pranikah. Berkorban untukmu. Yulia, apa yang gak kukatakan bukan berarti gak kulakukan. Aku menunggumu bicara padaku. Ternyata berkali-kali kamu minta bantuan orang lain. Sekarang kamu meminta cerai. Yulia, kamu memang hebat. Yuda, Yulia sudah bicara dengan jelas. Kuharap kamu menghormatinya. Berpisah baik-baik.
나의 마음이 움직여 그냥 길을 따라 걸어가도 다시 여기 너의 앞에 Aku cekikan dulu. 두려웠던 나의 맘에 하얀 눈이 내려와 So I'm still you Yulia. I'm here and I'll be Ibu. there Dia menaikkan surat cerai. Tapi kenapa aku masih sedih? Anak bodoh, kalau bercerai nggak membuat sedih, nggak akan banyak pasangan yang nggak harmonis. Ini sementara. Nangislah. Nanti pasti membaik. Kak Yuda, Kenapa kesini? kamu meninggalkan cincin ini di kantor kota Jiron. Aku rasa ini penting, jadi aku bawakan padamu. Apa ini untuk orang penting? Gak penting, buang saja. Data ini salah. Cari aslinya dan kirim padaku. Bu Yulia, Pak Julian, kenapa kamu senang? ada kabar baik. Proyek yang kamu bahas di kota Jiron sukses. Orang grup Velora akan datang. Kontrak bisa diteken sore ini. Makan siang, tolong kamu atur ya. Bangun relasi, baru bisa lancar. Pak Julian, cari orang lain saja. Ini belum selesai. Apa kamu nggak tahu prioritas? Kalau kita kerjasama dengan grup Velora, kamu akan dapat bonus akhir tahun. Yuda seharusnya tidak akan datang kan? Pak Yuda, ini Yulia, manajer proyek 1. Dia yang pergi ke grup Velora. Bu Yulia pernah ke sana. Kenapa aku nggak ingat? Pak Yuda sedang nggak ada. Aku bertemu asistenmu. Pak Yuda, mari makan siang. Restoran sudah siap di lantai atas. Silakan. Pak Yuda kelihatannya susah didekati. Tapi dia ganteng juga, seperti artis. Menurutmu dia sudah menikah? Orang kaya seperti dia pasti punya banyak simpanan. Lelaki seperti dia itu licik. Kamu nggak akan dapat apa-apa. Kok kamu tahu? Bu Yulia, kenapa nggak pakai cincin? Jangan-jangan sudah cerai ya? Bu Yulia, kamu sudah bercerai? Baru saja. Itu kabar baik. Pak Yuda, kamu mungkin belum tahu. Suami Bu Yulia, mantan. Dia aneh banget. Menikah saja nggak ada resepsi. Orangnya pasti kikir banget. Benar, Bu Yulia masih muda dan belum punya anak. Tenang saja, pasti gampang dapat jodoh. Ayo, makan ini. Ada apa ini? Hamil ya? Yulia, aku butuh penjelasan. Imajinasi Pak Yuda berlebihan. Aku kekenyangan. Kekenyangan nggak begini. Benar. Aku hamil. Baru 1 bulan. Nggak usah kamu hitung. Kamu selalu berhati-hati. Anakmu atau bukan. Masa nggak tahu? Yulia, memang kamu ini keras kepala ya. Kita baru sebulan bercerai. Kenapa? Waktu bercerai aku nggak membawa uang. Kita nggak saling utang. Pantas minta cepat. Sudah nggak sabar ya. Selama Pantas saja aku lihat Bu Yulia tambah gemuk. Kalau dia hamil, kenapa bercerai?
Masa kamu gak sadar? Perutnya sudah besar, minimal 3 bulan. Mungkin saja dia selingkuh dan hamil anak orang lain, makanya bercerai. Aku ingat tantemu direktur rumah sakit bersalin. Iya, kenapa? Tolong cari info. Selamat, janin kembar. Masa? Anak kembar? Nggak salah lihat. Alat ini nggak mungkin salah. Janinnya sehat. Tapi di akhir kehamilan, ibu mungkin kesulitan. Tidur yang cukup, lalu cek rutin. Baik, makasih dokter. Oh iya dokter, di rumah sakit ini apa data pasien dirahasiakan? Jelas, kami menghargai privasi pasien. Aku menjamin dengan kode etik, rekam medis pasien tidak akan bocor. Syukurlah. Astaga, Yulia yang kamu tanyakan ternyata hamil anak kembar. Berapa bulan? Sekitar 3 bulan. 3 bulan? Malam itu. Begini, Kak Yuda. Kenapa menyuruhku menyelidikinya? Malam itu di klub kamu tampak aneh. Kenapa? Kamu suka dia? Aku peringatkan. Keluarganya biasa, tapi harga diri tinggi. Nggak cocok dipermainkan dan nggak cocok dinikahi. Saranku, jangan main-main dengannya. Jangan selidiki keluarganya. Sekalian saja, lagi pula nggak ada yang penting. Dia anak hakim, ayahnya di penjara. Sepertinya siang ini akan ada putusan pengadilan. Hari ini? Kak Yuda, mau kemana? Aku belum selesai. Pengadilan Kota Narian memutuskan selama Charles Lionel menjadi hakim terbukti bersalah atas penyuapan karena mengaku bersalah mendapat keringanan hukuman. Berdasarkan peraturan yang berlaku, terdakwa Charles Lionel dihukum 5 tahun. Ayah, Yulia, ayah bersalah pada kalian. ibu baik. Ditemani Kak David. Ayah bersalah pada kalian. Andai ayah tahu, ayah nggak akan memaksa kalian menikah. Katakan pada ayah, waktu kalian bercerai, apakah Yuda menyulitkan? Yulia. Ayah. Tadi macet, aku jadi telat. Kalian bukan... Yulia gelisah. Kami bertengkar sedikit. Tenang saja. Aku akan menjaga dia dan anak kami. Apa? Maksudmu Yulia hamil? Yang benar. Iya, anak kembar. Bagus, kembar bagus. Punya teman dari kecil. Nggak kesepian. Kalau begini, ayah jadi tenang. Sudah waktunya, ayo. Ayah, jaga diri ayah ya. Kami menunggu ayah. Sudah cukup melihat. Di hatimu, apa aku sekeras itu? Beri ayah kenangan, supaya di dalam tenang. Kami berterima kasih. Tapi kita sudah bercerai. Kamu gak ada hubungannya. Ibu menungguku. Permisi. Yulia, mau bohong sampai kapan? Itu anak-anakku kan? Yuda, aku sedang gak mau bertengkar. Lepaskan. Baik. Besok bicara lagi. Mau tahu ini anakmu atau bukan? Memangnya kenapa? Apa kamu mau memberi nafkah? Atau mau rujuk lagi? Aku nggak pernah mau bercerai.